Shalom saudara, happy Sunday. Mari saat ini kita kembali sama-sama memuji Tuhan. Sebab kita tahu rancangan Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kita, tapi selalu yang terbaik saudara. Haleluya, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja. Oh amin, kami percaya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, amin, dan gunung batuku. Wow, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, amin. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Haleluya saudara. Saudara sekali lagi katakan ya dengan segenap hatimu. Dia tak pernah gagal, amin, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Katakan Yesus Raja. Oh amin, kami percaya Tuhan. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, oh kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, amin. Yesusku, Allah perkasa, oh Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, oh, oh. Yesus Raja, Yesus Raja, amin. Kau Tuhan dan Raja kami, yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Kau berfirman, Kau bersabda Tuhan, Kau menolong kami, Kau sembuhkan kami. Thank you Jesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman,
dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Pujian kami ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya. Katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kurang kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi saudara katakan pujian ini dan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, oh amin, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yakini saudara katakan, tiada yang mustahil
percaya Kau kan menyembuhkan kami, Kau kan memulihkan kami di tengah badai, di tengah gelombang hidup yang menerpa hidup kami. Kami yakin Kau tak pernah tinggalkan, Kau selalu ada. Kekuatan-Mu Tuhan melingkupi kami, dan kasih-Mu Tuhan selalu membebat hati kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, haleluya. Tiada yang mustahil, katakan, bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, kami percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Pernyataan kami, Yesus, ku percaya padamu. Oh, thank you Jesus. Saya ingin mengajak saudara untuk masuk kepada goal kehidupan. Goal itu adalah tujuan. Saya memberikan gambar atau ilustrasi seorang dewasa yang menginjak anak tangga menuju anak tangga yang tertinggi. Anak tangga yang tertinggi. Oke? Anak tangga yang tertinggi sedang menuju ke anak tangga yang tertinggi dan berusaha untuk mencapai titik tertinggi. Siapapun saudara, jemaat, pekerja atau gembala sidang, siapapun saudara yang menonton live streaming, keadaan saudara, posisi saudara, status saudara, kita semua sama-sama menuju tingkat yang tertinggi, menjadi pengikut Kristus yang dewasa. Maka saya memberikan subtemanya adalah sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ini adalah PR, ini adalah pekerjaan kita setelah kita diselamatkan. Mungkin banyak hamba Tuhan atau gembala sidang tidak menangkap hal ini, sehingga tidak mengajak jemaatnya, membawa jemaatnya menuju kepada kedewasaan penuh. Tidak membimbing jemaat selesai dengan dirinya. Sudah selesai dengan diri artinya dengan sederhana yaitu hidup tidak menyusahkan orang. Atau hidup sudah tidak adalah problem dengan karakter sendiri. Tabiatnya tidak lagi menyusahkan keluarga, tidak menyusahkan di mana kita bekerja, tidak menyusahkan gereja, tidak menyusahkan masyarakat. Sekalipun dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Kenapa begitu? Karena dirinya telah selesai. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mencapai titik tertinggi, masih berada di bawah atau di tengah-tengah, dirinya belum selesai, biasanya banyak membuat masalah. Dirinya sendiri belum beres, bagaimana membereskan orang lain. Jadi dia berada dimanapun, dia pasti menimbulkan masalah, Bapak Ibu. Menjadi Kristen bukan saja ditebus dari dosa dan diselamatkan. Karena kita masih punya kesempatan hidup di bumi ini. Janganlah kesempatan hidup ini membawa masalah, Bapak Ibu. Jangan membawa masalah. Jangan menyebabkan masalah. Sumbernya adalah 70% masalah yang terjadi pada kehidupan kita adalah diri sendiri. Sebab itu PR terbaik kita adalah membenahi diri sebelum kita pulang dipanggil oleh pencipta kita. Mari pijaklah anak tangga, tambah tahun, tambah waktu,
tambah tinggi, tambah dewasa. Ya, tambah dewasa. Bapak Ibu, ada satu ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya kepada kita sekalian. Ayatnya ini terbentuk dari tulisan-tulisan yang berbau filsafat sebetulnya, berbau kiasan. Jadi jangan diartikan secara hurufiah. Dia berkata begini kepada kita sekalian. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 7, 29 sampai 31, inilah yang kumaksudkan, yaitu bahwa waktunya telah singkat. Waktu Paulus menulis surat ini, Paulus meyakini waktu kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Tapi bagi kita bisa diartikan bahwa waktu sisa hidup kita pun sudah semakin singkat dengan bertambahnya waktu, bertambahnya tahun. 2001 akan berlalu, 2002 akan datang. Bertambahnya tahun itu berarti berkurangnya umur kita. Waktu telah semakin singkat, karena itu dalam waktu yang sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Bagi saudara yang punya istri, anggaplah tidak Nah itu yang kita berkata. Kalau sudah terjemahkan secara hurufiah jadi salah. Dan orang-orang yang menangis, nah maknanya lebih jauh lagi ini jadi berbeda. Seolah-olah tidak menangis. Nah apa maksudnya ini? Kok orang sedih suruh tidak sedih, kan gak mungkin. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya atau singkatnya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi. Ini kita selama hidup kita gunakan barang-barang duniawi ini. Seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Atau dengan bahasa lain, tidak terikat pada barang-barang tersebut. Sebab dunia yang kita kenal ini, yang terus berjalan waktunya, akan berlalu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya kembali ke ayat tadi. Orang-orang yang beristri seolah tidak beristri. Bukan berarti tidak bertanggung jawab pada keluarga dan istrinya. Bukan berarti membohongi keberadaannya sudah berkeluarga. Tapi lebih tepatnya orang-orang yang beristri itu tidak terikat oleh pasangannya demi pekerjaan Tuhan, demi keadaan Tuhan. Yesus pernah menulis dalam Lukas pasal 14, Matius kalau nggak salah pasal 10 mengatakan begini, barang siapa mengikut aku, ia harus membenci ayah dan ibunya, membenci saudara-saudaranya, membenci hartanya, bahkan membenci nyawanya. Diterjemahkan dalam Matius 10, orang-orang yang mengikut Yesus harus mencintai Tuhan lebih dari istrinya, anak-anaknya, keluarganya, harta bendanya, bahkan nyawanya. Harus lebih mencintai Tuhan. Maksudnya ayat ini juga sama sebetulnya dengan tapi bahasa yang berbeda. Punya istri betul, tapi jangan gara-gara istri saudara nggak bisa kebaktian. Padahal nggak ada masalah. Istri sehat, anak baik. Kalau toh anak hari ini sampai saat ini belum dibolehkan berbakti karena belum divaksin, jangan menghalangi saudara untuk tidak berbakti. Atau bisa bergantian, istri yang datang ibadah, suami menunggu anak. Atau suami beribadah, istri menunggu anak. Tidak ada alasan untuk membuat kita tidak bisa beribadah gara-gara pasangan atau keberadaan kita. Itu maksudnya. Dikatakan lagi, kalau menangis seolah tidak menangis, artinya kesedihan bisa saja datang. Tapi jangan sampai kesedihan menenggelamkan kita sehingga merusak mental. Sampai ingin bunuh diri dan seterusnya. Kegembiraan pun sama. Jika engkau gembira seolah-olah tidak gembira. Jadi gembira kita jangan berlebihan sampai kita lupa diri. Dan akhirnya jika kita memiliki sesuatu, membeli sesuatu, jangan sampai terikat digunakan dengan bahasa seolah-olah tidak memilikinya. Kalau kita sudah merasa memiliki, rasanya kita tidak mau kehilangan benda itu. Rata-rata kalau kita memiliki suatu benda baru, itu biasanya dibersihkan terus. Beli motor, pergi naik motor, pulang pasti dilap karena motor baru. Saya begitu,
Motor dibersihin, baru pakai, dibersihin, dilap. Ingin lihat kinclong terus gitu. Mobil juga begitu. Nanti kalau dipakai terlalu udah agak lama, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, udah mulai malas dicuci. Nanti aja kan hujan lagi musim hujan. Akhirnya dibiarkan dalam keadaan kotor. Dalam pernikahan baru juga begitu kan? Kalau nikah pengantin baru dilap terus pengantinnya. Pasangannya dimandiin terus biar kinclong. Coba jalan setahun 2 tahun. Udah masa bodoh. Apalagi pasangannya udah mulai mekar. Udah terlanjur katanya. Terlanjur. Nggak dipegang lagi. Dulu mah pinggangnya dipegang tiap kali jalan. Sekarang mah jauh panjang. Melebar. Udah. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya. Membeli. Jangan merasa memiliki nanti terikat, itu maksudnya. Jangan sampai benda-benda yang sementara sifatnya mengikat kita, membuat kita tidak memiliki kekekalan. Itu maksudnya. Karena itu sekali lagi, untuk bisa mengatasi hal-hal yang Paulus sebutkan ini, maka kita harus belajar untuk benah diri. Bahasa lain, benah diri sudah selesai dengan diri sendiri, ya, memperbaiki citra diri. Itu bahasa yang sama artinya. Sebab ini merupakan tujuan. Jadi kalau kita tidak punya tujuan menjadi pengikut Kristus, tiap tahun cuma begini-begini saja ikut, ya minggu ke gereja, baca Alkitab, ikuti pendalaman, ikuti kelompok sel tertentu, tapi nggak punya tujuan, nggak ada sasaran. Itu sama seperti kita berlayar atau menaiki sebuah perahu kecil, berada di sebuah lautan yang luas. Untuk beberapa waktu nampak indah. Saya punya pengalaman beberapa kali berlayar ke sebuah pulau, tempat saya mengadakan camping bersama teman-teman SMA dulu. Ya, melewati laut yang tenang itu menyenangkan sekali, luas sekali. Untuk beberapa waktu pemandangan begitu indah. Tapi ketika kami berangkat sore menjelang malam untuk menangkap ikan waktu ada di pulau, kami diombang-ambingkan oleh gelombang. Malam hari lautan itu gelap Bapak Ibu, nggak ada listrik. Sebab memang pemerintah tidak menanamkan listrik, tiang-tiang listrik di lautan. Gelap. Kita mengandalkan lampu sorot saja untuk menangkap ikan. Di tengah perahu kita dihentikan oleh gelombang, nggak bisa maju, mundur pun nggak bisa, terus diombang-ambingkan. Dan itu berjalan beberapa waktu lamanya. Kalau kondisinya seperti itu, sama dengan orang hidup jadi Kristen, ditebus dosanya, diselamatkan, tapi nggak punya tujuan, nggak punya sasaran untuk membenahi diri. Saya jadi Kristen ini sebetulnya mau apa? Bingung sendiri. Sebetulnya sasaran saya jadi Kristen apa? Udah percaya mati masuk surga? Itu bukan tujuan Bapak Ibu. Gereja-gereja, gembala-gembala yang tidak memahami ini membuat jemaat bingung. Cuma taunya kesembuhan, diberkati saja. Nggak ada lagi yang lain, nggak tahu mau apa hidup ini. Ujungnya kehidupan kita itu mau apa? Seperti orang berlomba, nggak tahu finishnya di mana. Anda pernah ikuti perlombaan 17 Agustus, kalau tanya, ini startnya ya, akhirnya di mana? Nggak tahu, nggak ada finishnya. Bingung para pelomba yang mengikuti pertandingan itu. Hidup seperti itu menjadi Kristen bukan hanya ditebus, diselamatkan, mati, masuk surga. Bukan cuma itu. Itu menyia-nyiakan waktu kita yang diberikan oleh Tuhan di bumi ini. Kita harus punya sasaran, gembala yang memahami perjalanan hidup, membawa jemaat untuk sampai ke titik di mana kita telah selesai dengan diri kita sebelum Tuhan memanggil kita pulang. Kalau tidak, sama seperti kita berada di sebuah perahu dihempas oleh gelombang. Apa yang terjadi? Pengalaman saya waktu dihempas jadi mual. Melihat orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya, mual. Lihat mereka, enek. Amin. Mulai merasa dengan diri sendiri ini. Gak berani bilang amin. Lihat orang yang bermasalah dengan dirinya itu enek ibu bapak. Karena orang yang bermasalah dengan dirinya pasti buat masalah. Halo? Iya buat masalah. Entah itu suami, itu istri, atau teman, sahabat. Orang yang tidak selesai dengan dirinya itu bikin masalah terus. Tidak bertanggung jawab, gampang tersinggung, iri hati, serakah, mau menang sendiri. Seperti jarum itu. Saya pernah katakan pada saudara, jangan dekat orang yang hidupnya seperti jarum. Jika kau balon, pecah terus. Di mana saja ditaruh dia pasti menusuk.
Anda berkata, kenapa sih dia begitu? Itu jarum. Orang seperti ini mesti dibenahi nih, supaya tumpul dan bisa dipakai dengan baik. Anda ada di negara manapun, bagaimanapun ekonomi saudara, Anda tidak akan bahagia kalau saudara tidak selesai dengan dirimu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nanti saya akan kasih gambaran cirinya kayak apa. Dia kaya atau miskin sama aja, bagi dia nggak ada masalah. Dia tampan atau tidak, dia pintar atau bodoh, ya di kota, di desa, buat dia sama saja. Bukan dia hambar, tapi dia mampu meletakkan dirinya dengan benar. Kita tidak lagi, kalau sampai titik tertentu, di mana kita telah benar dengan diri, nggak pernah lagi direpotkan oleh masalah-masalah itu. Justru kita merepotkan diri untuk menolong orang lain. Karena diri kita sudah selesai. Diri kita sudah benar. Kita punya waktu dan kesempatan untuk menolong, membantu orang lain yang kesusahan. Itulah tugas kita setelah kita percaya Yesus dan diselamatkan. Ini ilustrasi. Gambar lukisan yang rusak. Mulai dibenahi oleh pelukis. Direnov. Pernah ada film Mr. Bean. Ketika dia akan mencuri lukisan mahal seorang ibu yang duduk. Tiba-tiba dia menyiram dengan sesuatu. Entah kena tinta lalu dia menyiram dengan alkohol. Wah, malah rusak semuanya. Karena dia bukan seorang pelukis. Pelukis yang handal, dia harus hati-hati membenahi tiap lukisan yang rusak itu. Dengan tinta yang hampir sama. Jadi sebelum ditorekan, dia mesti coba di kanvas yang lain. Warna itu nggak boleh berbeda Bapak Ibu. Dan itu tidak mudah. Begitulah kehidupan kita Bapak Ibu. Setelah hidup kita dirusak oleh dosa, Adam dan Hawa berbuat dosa itu kan, Alkitab mengatakan Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah. Artinya waktu Allah menciptakan manusia pertama itu, nenek moyang kita, itu diberikan sifat karakter seperti Allah. Kesabaran, kesetiaan, ya, kebijakan, kontrol diri, kedewasaan, kesucian, kebenaran, itu ditularkan oleh Allah kepada kita. Waktu nafas itu ditiupkan ke hidung Adam, maka menularlah karakter-karakter ilahi itu. Waktu Adam berbuat dosa, dosa itu seperti cakar, merobek gambar Allah. Gambar kita, gambar Allah dalam hidup kita robek, artinya masih ada sisa. Masih ada sisa gambar yang baik, tapi sebagian rusak. Makanya ada manusia masih bisa berbuat baik. Lebih dari binatang, karena gambarnya masih ada, namun sebagian telah rusak. Jadi kalau cuma rusak separuh juga nggak benar Bapak Ibu. Sama seperti mobil kalau jalan dengan roda 2, roda 3, ya pasti oleng Bapak Ibu. Demikian hidup kita, kalau dalam perjalanan hidup kita gambar ilahi kita, gambar Allah, karakter Allah itu rusak sebagian, hidup kita agak oleng, kadang baik, kadang nggak baik. Kadang benar, kadang nggak benar. Angot-angotan kata orang. Mestinya kan stabil orang yang telah dewasa. Ya, orang yang telah matang citra dirinya benar, stabil. Nggak akan dipengaruhi oleh kondisi dan emosi Bapak Ibu. Dia stabil keadaan senang atau tidak. Tetap stabil. Seperti berdiri atas batu karang dihempas ombak. Gambaran orang-orang yang rusak dirinya, citranya itu seperti ini. Dosalah sebagai awal perusak dari dosa. Dosalah yang merusak gambar Allah dalam hidup kita. Dengan rusaknya gambar diri, dengan rusaknya citra kita, karakter kita, itu gak heran munculnya iri hati, munculnya keserakahan, munculnya perselisihan, munculnya bahkan pembunuhan, muncul juga egoistis, dan sekarang masih kita rasa. Anda kalau foto, selfie, pergi ke satu tempat, perginya rombongan, tapi bisa minta difoto duluan. Sudah jadi fotonya, ditunjukkan yang saudara lihat siapa, orang lain atau diri sendiri. Orang, diri sendiri, bukan orang lain. Itu egoisnya kita.
Kalau kitanya gemuk, nampaknya gemuk, kita minta foto ulang. Orang lain udah kurus. Orang lain di foto kurus kena miring. Cuma kita gemuk sendiri, maaf ya. Kita minta foto ulang. Padahal orang udah setengah mati foto. Dia bilang, kok kelihatan saya agak gemuk ya. Ulang lagi dong. Orang lain udah setengah mati foto berulang-ulang. Karena sebelum dia kurus sendiri. Dia minta foto, betapa egoisnya kita itu. Kalau kita tur ya, kalau ke Israel selalu tur. Pimpinan tur dari orang Indonesia ini betul-betul egois. Lihat pohon dipetik, lihat toko beli, toko apa aja dia datang beli. Lihat batu dia duduk, lihat WC dia ke toilet. Dia nggak pikirin rombongan, yang penting gua dapat apa yang gua mau, gitu. Jadi itulah rusaknya gambar diri Bapak Ibu. Gambar diri yang rusak akibat dosa itu kalau dibiarkan tanpa dibenahi, tanpa diperbaiki, bisa muncul pembunuhan. Kain dan Habel sebagai contoh. Ketika gambar diri rusak dari ayahnya, Adam dan Hawa, rusak juga ke anaknya. Hanya karena satu masalah persembahan adiknya diterima Allah, atau bahasa lain, adiknya berhasil memberi persembahan diterima Tuhan, dia iri hati, dia sakit hati. Sakit hatinya akan merancang pembunuhan dan melakukan pembunuhan keji. Membunuh dengan memukul kepala dengan batu dari belakang. Dan itu sadis Ibu Bapak. Sadis itu. Pembunuhan itu dianggap jadi pembunuhan terbesar di dunia. Dengan membunuh satu orang, dia membunuh separuh dunia. Ya karena waktu itu cuma ada 2 kakak beradik. Pembunuhan pertama disebabkan tadi iri hati. Ada begitu banyak orang memiliki citra diri yang buruk ketika melihat temannya berhasil, dia iri hati. Di kantor umpamanya di akhir tahun ini kan ada penghargaan, ada apresiasi. Yang lain dikasih penghargaan baik, dia enggak. Atau teman sekantornya duduk berdampingan bangku, temannya diberikan apresiasi, dia enggak. Dia iri hati. Bahkan sebelum apresiasi itu diberikan, dia coba memburuk-burukkan nama orang-orang lain di kantor. Dan di kantor itu begitu banyak. Dari pengalaman pribadi saya, sampai sekarang saya masih mendengar betapa banyak orang menjilat majikan untuk menjatuhkan kawannya. Coba Anda lihat, orang masuk kantor, majikannya jilat gitu. Padahal pahit kan majikannya. Kalau belum digaji kan pahit. Sengaja dia jilat majikan, memburuk-burukkan nama temannya, korbankan temannya agar dia dipuji, dapat apresiasi. Itu jelek itu gambar diri yang buruk. Kristen ke gereja, tapi belum benar, masih rusak citra dirinya. Kain adalah contoh buruk buat kita. Korban adiknya satu-satunya di dunia, tidak ada yang lain. Dia bunuh karena hanya persembahan. Sepanjang hidup selama kita masih punya kesempatan, tugas dan PR kita adalah selesai dengan diri kita sendiri. Benahi citra kita, benahi sifat kita, benahi karakter kita, benahi tabiat kita yang jelek. Kalau Anda mau koreksi diri, mau tahu, cari orang-orang yang gak suka sama kita. Cari orang-orang yang gak suka. Yang suka mah pasti nutup-nutupin. Cari yang gak suka, bilang sama dia, jangan takut nilai saya. Tolong tulis nih di atas kertas, apa yang jelek dari saya. Tolong tulisin ya, ntar saya kasih 10.000 euro. Saya kasih uang nanti. Kalau disuruh aja kadang-kadang orang sungkan. Dikasih uang, upah dia mau. Nanti dia tulisin, jujur dia tulisin. Saya itu apa? Oh saya pelit, ya, saya judes, saya menang sendiri, kasih gulung. Kasih saya, nanti saya bawa pulang, saya baca di rumah. Saya tegur kamu. Amin. Saya guna-gunain kamu. Enggak lah, jangan gitu. Setelah itu saya minta maaf dan minta ampun kepadamu. Gitu mestinya. Dari mulai pada suami, istri, anak-anak, sahabat kita yang gak suka dengan kita, tolong tulis tabiat-tabiat kita secari kertas biar kita tahu mana kelemahan kita. Kalau gak gitu kita gak pernah tahu kekurangan kita itu apa. Apalagi orang itu baik sama kita, dia akan sebut yang baik-baik saja, yang jelek dia gak sembunyikan. Menurut saya itu kurang fair, kurang jujur. Ayo kalau ingin benahi diri,
Kita minta beritahu orang lain, tolong tuliskan secari kertas apa yang kurang dari saya. Nggak usah diomelin saya. Bilang kayaknya, Pak Samuel kurang sini, kurang memberi uang, kurang memberi gaji, kurang ini gitu. Dilintingkan dalam kertas biar kita benahi kekurangan kita. Yang paling penting itu suami istri, karena dia paling tahu siapa kita. Setuju? Ayo, itulah PR tugas kita sepanjang hidup Bapak Ibu. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, itu seperti ilustrasi. Berdiri di atas batu karang. Dihampas gelombang, dia nggak khawatir. Kenapa? Dia nggak takut. Ombak pul, dia diam aja. Kenapa? Karena karangnya nggak bergerak. Kalau karangnya bergerak ya dia takut. Orang-orang yang telah percaya diri dan telah membenahi dirinya, dia nggak pernah khawatir dengan gelombang kehidupan. Bahkan pandemi ini tidak pernah mengancam dia. Dia rela untuk menolong. Dia rela untuk berkorban. Dia berdiri tegar di atas batu karang walaupun ombak menghempasnya. Ombak itu menggambarkan masalah-masalah kehidupan. Karang itu adalah pembenahan diri. Dia bisa berdiri di atas diri yang telah selesai. Dia berdiri di atas hidupnya yang telah selesai. Ibu bapak kekasih, sebetulnya urusan ini bukan urusan orang lain, tapi urusan diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yesus telah memulai memberikan modal penebusan buat kita. Dan sekarang kita melanjutkannya untuk membenahi citra yang telah rusak akibat dosa. Udah dibayar dosanya, sudah dibayar utangnya, sekarang benahi kekurangannya. Ciri-ciri orang yang telah selesai dengan dirinya, boleh catat supaya nanti direnungkan di rumah. Agar kita tahu apa yang sudah, apa yang belum ada pada saya. Pertama, orang yang telah beres dengan dirinya sabar, tenang saat kena musibah. Musibah kan macam-macam. Kecelakaan, kehilangan, dilukai orang, dijolimi, apalagi ditagih hutang. Musibah ya. Dia tenang bawaannya, nggak panik. Walaupun masalah bukan cuma kecil, masalah besar, dia nggak panik karena dia udah beres dengan dirinya. Mau apapun terjadi pada saya, oke saja, bukan preman, bukan mau mati, tapi tahu bisa menghadapi masalah. Sama dengan tenangnya kalau dapat beruntungan. Tiba-tiba ada orang kirim cek, tiba-tiba ada orang kirim berkat melalui transfer. Buat dia enggak, wah, enggak, tenang saja, karena nggak ada yang tahu. Kalau kasih tahu malah nggak tenang kan. Jadi buat dia kena musibah, kena keberuntungan, sama saja buat dia. Nggak ada yang buat dia jadi gila, Bapak Ibu. Itu orang yang telah selesai dengan dirinya. Nggak pamer, juga nggak mengeluh. Kedua, orang yang telah selesai dengan dirinya tetap terkendali emosinya. Saat diejek, saat dibully, saat dicaci, saat dimaki sekalipun, dia tenang, nggak meledak-ledak, apalagi melakukan pembalasan. Saya pun belajar Bapak Ibu, saat kita ribut dengan pasangan hidup kita, sebaiknya pun kita belajar mengendalikan diri. Saat diejek, saat dicaci, mari kendalikan emosi kita. Apalagi sampai memukul. Ya, saya banyak dengar perceraian, perceraian kekristenan, itu KDRT banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu penyebabnya selain ekonomi. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Mari kita benahi diri. Inilah tandanya. Yang ketiga, dia tidak pernah putus asa walaupun gagal. Dia berjuang lagi, dia berjuang lagi. Anda tahu ini lampu, ini berkat siapa ini? Asalnya siapa yang menemukan listrik ini? Ya, Thomas Alva Edison kalau nggak salah, tak? Ini kan ceritanya nggak langsung dapat atau jadi. Coba, ratusan kali dia gagal. Coba kalau dia berhenti putus asa. Sampai sekarang kita pasti pakai lilin. Pakai apa? Lampu tempel. Nggak pernah ada listrik. Orang ini nggak pernah
menyerah, nggak putus asa. Dia coba lagi sampai akhir berhasil dan tercipta listrik. Kita berutang budi dengan Thomas Alva Edison. Ini orang yang memiliki ciri telah benah dengan diri, selesai dengan dirinya. Yang berikutnya, orang yang telah benah diri tetap santun, bisa menguasai kata-kata dan tetap rendah hati. Saat dia berkuasa jadi pemimpin tertinggi atau dia menjadi bawahan. Kalau bawahan mah gak usah rendah hati, udah rendah diri. Kalau bawahan udah pasti rendah hati. Kalau pada saat dia jadi pemimpin, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden pun dia tetap harus santun dan rendah hati. Itu orang yang telah beres dengan dirinya. Jangan takut untuk tidak mendapatkan pujian orang lain. Jangan takut untuk tidak dipuji orang lain. Kalau Anda anggap itu baik, santun dan rendah hati, pertahankan itu. Tidak usah mengambil pujian dari orang lain. Berikutnya orang-orang yang telah selesai dengan dirinya, tidak serakah. Pada saat dia menjadi penguasa tertinggi, itulah kesempatan dia menimbun harta, itu tidak dilakukan. Ada orang berkata, oh saya Pak sejak menjabat, saya nggak pernah korupsi. Saya nggak pernah menimbun harta yang haram. Kenapa? Karena nggak punya kesempatan. KPK ngontrol terus, disadap, pakai CCTV umpamanya begitu. Bukan karena itu seseorang tidak akan korupsi. Justru di tengah-tengah kesempatan dia menolak. Ada pejabat-pejabat kita yang luar biasa, tapi itu dengan jari saja. Orang lain korup, dia menolak, dia mengembalikan uang itu. Itu luar biasa itu. Kenapa? Jumlahnya sedikit. Ya enggak juga ibu bapak. Kalau tahu jumlahnya besar, dia tahu itu salah. Dia tahu itu enggak benar. Dia bilang, saya hidup sudah cukup. Saya sudah cukup dengan diri saya. Atau Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri. Luar biasa ini, luar biasa. Berikutnya orang yang telah benar dengan diri, selesai dengan diri, tidak sombong. Walaupun dia naik kendaraan mewah, dia nggak sombong. Apalagi waktu dia naik ojek, naik bajai, dia nggak minder Bapak Ibu. Saya kenal seorang pekerja di Singapura. Saat saya diundang khotbah di sana, saya disambut oleh pekerja bagian besuk, melayani orang mati, mendoakan orang sakit itu. Itu kan biasanya nggak dihargai orang. Kelihatannya begitu ya. Ini nasib merubah dia. Ada yang sakit di Glen Eagle ya Singapura gitu, dia datang besuk doain. Yang sakit dia rawat. Dia pindahkan jenazah dari Singapura ke Jakarta itu dia yang ngurusin. Satu kali yang dilayani tanpa dia tahu, istri raja emas di Singapura. Ceritanya begitu. Ternyata dia jemput saya dengan kendaraan BMW seri 7. Saya bilang siapa punya? Saya Pak. Yang benar saya bilang kamu kan cuma pekerja gaji berapa? Nanti saya cerita. Dengan gaji sederhana dia punya BMW seri 7. Semua serba otomatis ibu bapak. Pintu pun dipencet keluar sendiri pintunya. Kalau enggak kan saya nggak bisa masuk. Ibu bapak di perjalanan cerita. Dia bilang satu kali saya melayani istri raja emas di Singapura. Jadi saya urus jenazahnya. Ya, terus kemudian kita layani sampai di rumah duka. Selesai, semua pekerja yang melayani dikasih amplop tebal-tebal dengan dolar. Dia nggak dikasih dengan gembalanya berdua. Sial kan? Yang lain dapat dolar ke Bomo, dia berdua dengan gembalanya nggak dapat apa-apa. Ya sudah, gembalanya bilang nggak apa-apa, udah bukan rezeki kita. Ternyata bos itu datang ke gereja membawa 2 kunci mobil mewah. Selesai semua nggak ada orang. Dia berkata, yuk pilih mana? Dia tawarkan dulu pada pekerja itu, yuk pilih mana? Ada 2 kunci nih, Mercy dan BMW. Satu seri 7, satu Mercy keluaran baru. Ditunjukkan ke depan hotel, karena ibadahnya itu pakai Grand Hyatt. Saya khotbah di Grand Hyatt, jadi gereja itu sewa gereja Grand Hyatt. Keluar 2 parkir mobil baru. Pilih yang mana kamu ambil? Dia ambil yang BMW. Ya itu yang jemput saya waktu saya ada di Singapura. Dia jemput saya, waduh mobilnya keren banget, gede lagi. Sedan. Tapi rupanya dia nggak tahan. Singapura kan parkir mahal Bapak Ibu. Bensin mahal.
Dalam beberapa minggu aja dia ngeluh dengan saya, aduh Pak Samuel nggak tahan, rupanya punya mobil mewah nggak tahan. Saya bilang Roh Kudus sudah bicara sama saya. Kalau engkau tidak sanggup merawat mobil itu, kirim pada saya. Roh Kudus bicara begitu. Dia jual, dia ganti kendaraan motor. Oh, pekerja biasa kok naik BMW seri 7 ya. Naiknya enak, parkirnya mahal, bensinnya mahal, pajaknya mahal. Ibu bapak, waktu kita naik mobil mewah, enggak kita sombong. Saya enggak sombong naik mobil mewah, kenapa? Bukan punya saya. Waktu naik kendaraan umum bagi saya biasa aja gitu kan. Begitulah bagi orang-orang, bagi saudara-saudara yang juga mengalami hal yang sama. Jika Anda telah beres dengan diri, enggak kilau, enggak silau dengan kendaraan-kendaraan mewah. Harta-harta mewah, berlian mewah. Buat kita pakai enggak pakai sama saja. Halo, ibu-ibu, kita telah beres dengan diri. Kita nggak berkata, aduh kalau saya nggak dikasih hiasan rasanya kurang lengkap nih. Nggak, kita sudah lengkap. Ketika citra Allah telah benar, kita lengkap, kita sempurna. Bahkan lebih bagus dari siapapun. Saat kita kesusahan pun nggak mengeluh. Sepanjang pandemi, kita selalu bersyukur. Walaupun mungkin kita kekurangan. Orang yang telah beres dengan diri mampu melakukan hal ini. Memiliki sesuatu, mungkin berlian, kendaraan mewah, mobil, rumah mahal, nggak buat dia jadi pamer, nggak di selfie terus-terusan. Tapi untuk dimanfaatkan. Kalau Anda berkata, saya beli mobil ini loh, kenapa? Supaya nggak mogok. Kita mampu beli mobil mewah, mobil kuat, mobil bagus, bukan untuk dipamerkan. Tapi supaya nanti di jalan nggak mogok. Saya tuh bukan montir, jadi kalau mogok di jalan, saya beli butut, beli mobil second, maaf ya, mau beli mobil tua gitu mamanya, terus saya bawa mogok di jalan, saya nggak bisa apa-apa. Karena saya nggak bisa memperbaikinya. Oleh sebab itu karena saya mampu membeli mobil mewah, bukan untuk dipamer. Supaya perjalanan saya tidak terhalang, tidak berhenti di jalan. Begitu maksudnya. Umpamanya, saya mampu membeli Lamborghini. Saya nggak akan beli, saya tetap beli Kijang. Supaya bisa beranak. Saya beli motor bebek supaya bisa bertelur. Pinter nih semuanya. Ibu bapak kekasih bukan untuk dipamerkan kalau kita beli sesuatu dan punya sesuatu. Tapi dimanfaatkan. Artinya jika Anda bisa beli rumah gede mewah, silakan manfaatkan, bukan untuk dipamerkan. Karena yang kaya bukan cuma Anda sendiri, banyak ada ribuan orang kaya, lebih kaya dari Anda. Ia tidak tergoda atas indahnya kemewahan hidup, tapi dia lebih memilih esensi kehidupan, makna dari kehidupan. Apa sih hidup ini sesungguhnya? Gitu, dia lebih menekankan hal-hal ini. Tapi bagi orang yang belum beres dengan dirinya, aduh ini orang, dia sendiri udah susah, dia sendiri menyusahkan orang lain. Dia susah dengan dirinya dan dia menyusahkan orang lain. Karena dia belum beres dengan dirinya. Jadi artinya kalau orang tidak beres dengan dirinya, dia bukan hanya melukai dan merusak diri, tapi bisa merusak orang lain. Maaf, Anda yang menikah dengan orang yang tidak beres dengan dirinya, bukan belum beres, tidak beres, you gak bakal bahagia. Sekaya apapun dia akan buat engkau menyakiti engkau tiap hari. Sekali lagi saya ulang, yang sudah nikah terlanjur. Saudara yang mau menikah dengan orang yang belum beres dengan dirinya, sebesar apapun hartanya, engkau tidak akan bahagia. Karena dia akan selalu jadi jarum dalam hidupmu. Dia akan menusuk hidupmu terus. Dia akan menyakitkan hidupmu. Sebab itu, tolong beritahu anak-anakmu, kalau menikah, bukan harta yang ditanya, tapi seberapa jauh engkau mengetahui pasanganmu telah beres dengan dirinya. Itu namanya kedewasaan. Orang yang tidak dewasa belum beres dengan dirinya punya ciri-ciri. Yang pertama, ia cenderung menganggap orang lain selalu jadi saingan. Jadi dia seakan-akan gak punya teman. Atau orang lain tidak mau berteman dengan dia karena dia selalu menyakitkan temannya. Cenderung kalau ada orang lain, jadikan saingan. Dia gak pernah menyukai orang lain. Karena dianggap saingan, dianggap musuh.
Jadi nggak punya sahabat dalam hidup ibu bapak. Orang pun tidak mau bersahabat dengan dia karena dirinya nggak beres. Kalau bersahabat dengan dia, aduh kok rugi melulu ya, artinya rugi, sakit melulu ya, disalahkan melulu ya, nggak pernah beres dengan dia ya, gitu. Nggak enak ya berteman dengan dia. Gitu ibu bapak. Bukan bicara soal bayarin loh, bukan bicara siapa cukongin. Ada orang nggak beres dengan dirinya, dia banyak mengeluarkan uang supaya dia mendapatkan teman. Hati-hati bapak ibu. Jadi orang yang royal dengan uang belum tentu beres dengan dirinya. Tapi orang yang belum udah beres dengan dirinya, hidupnya, sikapnya menyenangkan. Jadi sahabat yang menyenangkan. Yang kedua, ciri orang yang belum beres dengan dirinya sering bersikap pesimis dan pasif, nggak mau berbuat, nggak bertindak. Salah satunya contoh gini, kalau kita ajak, yuk kita melayani, nggak bisa saya mah. Udah doa aja, belepetan. Tuhan mungkin nggak mau dengar doa saya. Nyanyi, suara saya jelek. Ada aja alasannya karena orang pesimis. Padahal dia sanggup. Kalau ngusul, kritik, waduh paling pinter. Tapi nggak pernah bisa buat apa-apa. Ini orang yang nggak benah dengan dirinya. Udah makin tahu kan siapa dia? Diri sendiri. Jangan orang lain. Kalau orang lain, dia tuh, Anda belum beres dengan dirimu. Kalau saya tanya siapa dia, Anda berkata, dia tuh, berarti Anda belum beres. Selama Anda sering menunjuk orang lain, Anda adalah model orang yang belum beres dengan dirinya. Masalah kecil, jadiin besar sama dia. Ini orang bokangguan biasanya. Orang bokangguan, alias bokek. Orang yang belum beres dengan dirinya, sering menganggap orang lain penyebab masalah. Sudah tahu benar-benar dia jadi dapat masalah karena dia penyebabnya. Dia cari kambing hitam. Padahal semua kambingnya putih. Pusing kan, mulai makin pusing kan. Saya ngomongnya pusing. Cari kambing hitam artinya cari orang untuk disalahkan. Kalau di rumah tangga, saya tanya saudara ibu bapak, yang paling banyak buat salah siapa? Istri atau suami? Hei ibu-ibu, siapa yang paling banyak buat masalah di rumah? Ibu-ibu, suami, berarti you nggak beres dengan dirimu. Hai para suami, siapa yang paling banyak buat masalah di rumah? Pasti you bilang istri, you nggak beres dengan dirimu sendiri. Nah dua-duanya nggak beres kalau dengan dirinya. Iyalah, masing-masing punya kelemahan, nggak ada yang sempurna. Jangan dikit-dikit orang lain disalahkan melulu. Jangan tanya siapa yang salah, paling baik. Tapi bagaimana jalan keluarnya. Saya ulang lagi ya. Jika timbul masalah, jangan tanya siapa yang salah. Tapi bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana jalan keluarnya. Ini ada pot pecah. Ya anak kita mungkin cucu kita yang bikin. Itu pot kesukaan kita, kesenangan kita mahal lagi. Beli dari luar lagi, di sini langka. Lalu kita tanya, siapa ini yang mecahin? Udah gak usah lah. Tanya bagaimana caranya membuat pot baik kembali. Beli lem besi, susunin satu-satu. Atau beli kembali, atau sudah gak usah beli, abaikan saja. Selesai, itu solusinya. Bukan menyalahkan terus. Dengan menyalahkan, tidak membuat pot kembali jadi benar. Malah bisa melukai orang yang melakukannya. Udahlah, kalau dia udah minta maaf, dia bilang aku salah, aku yang jatuhkan. Atau mamanya berkata, cucu kita melakukan, saya lupa menangani, saya lupa menjaganya. Dia senggol itu, dia banting itu, namanya cucu. Ya sudahlah. Jadi tiap kali timbul masalah, jangan selalu orang lain yang jadi penyebab. Koreksi diri, jangan-jangan diri kita. Ilmu konseling menyatakan, dari 10 masalah yang terjadi pada kita, 7 itu penyebabnya diri sendiri. Halo, kalau Anda punya masalah, 7 itu penyebabnya Anda. Ada 170 penyebabnya diri sendiri. Yang 30 itu baru di luar orang lain. Jadi sedikit 7-3. Sering-sering kita menjadi penyebab masalah kita. Jadi jangan orang lain disalahkan melulu. Kita banyak kelemahan, kita belum beres dengan diri. Kita belum matang, kita belum dewasa. Yang berikutnya, orang yang belum beres dengan dirinya suka mengeluh melulu.
Dia bilang orang lain jolimi saya, dialah yang jahat, dialah semua dia bukan aku. Kalau jelek dia, kalau bagus aku. Itu orang gak beres dengan dirinya. Egois, gak suka kebersamaan, ya. Tadi saya udah uraikan tentang egois itu. Banyak rancangannya, banyak idenya, ngeritik sekalian. Wah begini-gini nih, mesti gereja gini. Tapi dia sendiri gak pernah bikin apa-apa. Dia sendiri gak pernah sumbang apa-apa. Boro-boro orang yang belum beres dengan dirinya mau berbuat buat orang lain. Bantu orang lain. Sumbang orang lain. Dirinya sendiri aja gak keurus. Dirinya sendiri gak keurus dalam hal soal karakter. Mau berbuat baik sama orang, kamu aja gak beres. Nah sekarang terakhir, gimana caranya bisa selesai dengan diri kita? Sebelum Anda meninggal, saya sarankan, bereskan diri. Sebelum kita menghadap Tuhan, ayo benahi diri. Selesaikan diri kita. Caranya bagaimana dong? Sederhana, Alkitab juga yang bilang. Untuk mencapai selesai dengan diri kita, selain Roh Kudus membantu, kita harus berusaha. Kalau Anda bilang saya mau minta sabar Tuhan, sabari saya Tuhan, sabari. Enggak mungkin cereng disulat sabar. Enggak Bapak Ibu. Ada cobaan datang, ada gesekan datang, dibully, dikatai, dihina orang, enggak dipuji, diremehkan orang. Disitulah kita mulai melatih kesabaran. Jadi sabar tidak datang dengan sendirinya. Harus ada usaha kita. Yang pertama usaha supaya selesai dengan diri, melekat pada Yesus. Dikatakan oleh Yohanes, kita ranting Tuhan harus menempel pada pokok anggur. Hanya ranting menempel mengeluarkan bunga dan buah. Buah sifat yang baik adalah kasih, kebaikan, sukacita, kesabaran, penguasaan diri, pengendalian diri, ya, apalagi kemurahan dan lain-lain. Betul? Kalau saudara nempel pada Tuhan, jika engkau tidak menempel, ribuan kali kau ke gereja pun jadi percuma. Apa artinya menempel? Yaitu membaca dan melakukannya. Kalau cuma baca, sekedar pengetahuan juga tidak akan merubah karakter. Melakukannya, melatih untuk melakukan. Suruh sabar ya sabar, suruh baik ya baik, suruh kuasai diri. Suruh memberi ya memberi. Itu kan melatih kita untuk tidak egois. Jadilah ranting yang menempel pada anggur supaya menghasilkan buah roh. Kedua, Alkitab mengatakan Lukas 9 ayat 23, siapapun jadi pengikut Yesus harus orang yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Itu tugas kita, itu PR kita. Saya harus mengakui diri juga, harus benahi diri. Saya mesti benahi diri. Tambah tahun, saya mesti membenahi diri. Terus menyerupai Kristus. Harus pikul salib caranya. Sangkal diri. Apa maksudnya pikul salib? Tuhan berkata, engkau harus memikul salibnya. Nya kecil, bukannya besar. N-nya kecil itu artinya salib kita. Problem-problem kita. Penderitaan-penderitaan kita. Masalah-masalah kita. Terima. Untuk alat membentuk, mendidik kita. Tanpa masalah kita gak jadi dewasa. Kita gak jadi sabar. Kita gak bisa melatih menguasai diri. Sangkal diri ketika ada sogokan, ketika ada cobaan. Berani tolak. Tidak, maaf, saya gak ambil ini. Saya gak ikut ini. Saya gak mau lakukan ini. Gitu kalau itu dosa. Itulah cara kita untuk bisa mencapai titik benah diri, selesai dengan diri kita. Yang berikutnya, belajar mencukupkan diri. Seperti Filipi 4 mengatakan, kukatakan ini bukan karena aku miskin, kata Paulus. Bukan karena aku kekurangan. Sebab aku telah mengalami banyak hal. Aku pernah kenyang, aku pernah lapar, aku pernah kaya, aku pernah terhormat. Aku pernah dihina habis-habisan. Aku keluar masuk penjara, kata Paulus. Pengalaman segudang. Dan aku telah belajar untuk hal kebutuhan mencukupkan diri dalam segala keadaan. Waktu kelimpahan aku simpan, waktu kekurangan aku cukupkan seberapa saja. Itu caranya.
untuk bisa mencapai titik selesai dengan diri. Belajar hukum diri, jangan serakah. Paulus ajarkan itu kepada kita supaya kita sampai kepada titik ini. Sadarlah yang terakhir, hidup ini singkat. Mau ngapain lagi kita? Saya pernah berkali-kali berkata, saya pun rasanya begitu, anak-anak saya udah besar semua. Dulu waktu saya muda saya berjuang untuk menyimpan ya harta buat tabungan asuransi anak saya nanti kuliah. Sekarang anak saya udah kuliah semua, udah selesai, 3 selesai, udah berumah tangga, lepas dari tanggung jawab secara jasmani atau secara finansial, tinggal 1. Nggak ada lagi yang saya kejar, nggak ada lagi yang saya buru. Nah, sudah selesai. Tabungan buat si kecil pun sudah cukup. Nanti kalau dia kuliah sudah ada uang kuliah, selesai, sudah. Saya nggak perlu mikirkan lagi nanti saya bagaimana cara membeli Lamborghini ya yang baru ya. Bagaimana saya lagi membeli nanti Mercy ya. Saya nggak kepikir itu. Nggak. Bahkan saya rencana juga mau pensiun kan, supaya saya menikmati hari tua dengan baik. Selesai, supaya di hari nanti akhir saya telah menyelesaikan pertandingan saya. Bapak Ibu, mari kita capai garis akhir dengan baik. Hidup ini singkat, lakukanlah sisa waktu ini untuk kekekalan kita, untuk keabadian, jangan sampai menjadi penyesalan. Yesus satu-satunya teladan yang hebat yang telah selesai diri. Lihat, dia tegar di tengah-tengah pengadilan yang tidak adil. Dirantai dia diam, sudah dipukuli luar biasa. Lihat apa yang dia lakukan. Pertama, dia mengosongkan diri. Alkitab menjelaskan Filipi pasal 2, dia mengosongkan diri walaupun dia Allah, dia menjadi manusia. Ya, mengosongkan diri itu artinya apa? Melepaskan sorga. Di Cengkareng itu ada imigran dari Timur Tengah. Nggak diterima di sini, akhirnya pada ngegelandang dekat sekolah Dian Harapan, tenda tidur di situ. Kira-kira Anda mau nggak tidur dengan mereka? Nggak mau. Hujan kehujanan, itu orang-orang Arab banyak sekali di situ, nggak ditampung, nggak ketampung. Mungkin kan mau ke negara ketiga, mau dapat perlindungan karena di Timur Tengah kan kacau. Sama seperti ilustrasi Allah yang sudah senang enak-enak tinggal di surga, dipuji, dilayani malaikat, harus turun ke dunia kita yang bejat. Itu sama seperti kita masuk ke dunia tenda mereka. Hujan kehujanan, panas kepanasan, makan tidak tentu, sabun pun nggak punya untuk mandi. Bisa nggak gitu? Allah melepaskan surga dan kenyamanannya di surga, melepaskan kealahannya untuk menjadi manusia, itu pengorbanan luar biasa. Kalau dia nggak beres dengan dirinya, masih serakah dengan kekuasaan, dia tidak akan rela tinggalkan surga. Waktu dia jadi manusia, musuhnya nggak sedikit. Orang baik bukan berarti nggak ada musuh, ibu bapak. Istilah ini salah. Orang baik mah nggak ada musuhnya, bohong. Orang baik juga banyak musuh. Orang jahat juga banyak musuh. Yesus pun banyak diludahi orang, ditampar orang, dihina orang, dibully orang, difitnah orang, bahkan dipukuli orang, dicambuk, disalibkan, digantung. Dia tidak membalas karena dia telah beres dengan dirinya. Waktu diadili di rumah Imam Kayafas, waktu divonis oleh Pilatus, dia nggak bela diri. Dia cuma bilang, aku nggak bersalah. Tetap saja mereka nggak bisa, malah melepaskan penjahat Barabas daripada Yesus. Bukankah itu menyakitkan Bapak Ibu? Yesus tidak membalas, dia telah beres dengan dirinya. Karena itulah nggak heran kalau Yesus jadi berkat sepanjang masa. Dari mulai dia disalibkan hingga akhir zaman, namanya disanjung orang. Tidak ada seorang sesempurna Yesus. Tidak ada pendiri agama sehebat dia. Karena dia telah selesai dengan dirinya. Banyak nabi hebat tapi belum selesai dengan dirinya. Selalu ada saja nabi kekurangan dirinya. Yesus tidak pernah ditemukan satu dosa pun. Karena dia telah selesai dengan dirinya. Maka saudaraku, tugas kita sama. Mari selesaikan diri kita, ya, punya keinginan
untuk membenahi dari kekurangan kita. Apa berkatnya? Kalau Anda di rumah akan jadi kepala keluarga yang bijak, disayangi istri, disenangi, dicintai anak-anak. Kalau Anda pegawai kantor, Anda menjadi dari teman bagi semua orang di sana. Kalau Anda menjadi majikan, Anda menjadi majikan yang sangat dikagumi oleh pegawai-pegawaimu. Kalau engkau jadi pekerja, engkau jadi pekerja yang memberkati banyak jemaat Tuhan. Kalau engkau jadi pemimpin, engkau pemimpin yang mengayomi semua orang. Karena engkau telah beres dengan dirimu. Dan engkau sangat bertanggung jawab. Tidak mudah melepaskan diri, tidak mudah mengundurkan diri. Bertanggung jawab dengan sungguh. Memiliki integritas yang tinggi dan dalam. Mantap. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada Tuhan buat lawatannya yang indah dan luar biasa kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita baru saja diberkati oleh firman Tuhan dengan satu judul, yaitu Goal Kehidupan, yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Samuel C. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kita dan mengajar kepada kita semua bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan dan dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Sementara saudara mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu roti maupun anggur perjamuan, maka saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Saudara, sekarang marilah kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan dan kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, dan dengarlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut tubuh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita, dan dengarlah kembali firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Untuk menyembuhkan, membebaskan dan memulihkan kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pada hari ini ya Bapa. Sesungguhnya kami tidak layak berjamu bersama-sama dengan Tuhan, tetapi pengorbanan-Mu di atas kayu salib sudah membenarkan kami dan menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang boleh menegur, mendidik dan mengajar kami untuk lebih dewasa lagi di dalam Tuhan dan boleh memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Si yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan, berkati keluarga, berkati kesehatannya, dan juga berkati gerejanya. Dimanapun Pak Samuel berada, dia boleh menjadi saksi-Mu yang heran dan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami terus mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, serta aparat pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, semuanya Engkau berikan hikmat dan roh takut akan Allah. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tuhan, ampunilah bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu supaya kasus penyakit corona tidak lagi melonjak ya Tuhan, tetapi kasusnya boleh makin menurun dan menurun ya Bapak. Inilah yang menjadi permohonan dan permintaan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Rusia dan Ukraina, yang pada saat ini mereka terlibat dalam peperangan. Biar damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh mengakhiri semua pertikaian ini ya Bapak. Karena peperangan akan banyak makan korban dan juga menyengsarakan rakyat banyak ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, pulihkanlah negeri kami dari segala macam aspek kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, dan terutama juga kesehatan Tuhan. Engkau tolong ya Bapak. Hanya kepada-Mu lah kami percaya dan berharap ya Bapa. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur selalu kepada-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Kita angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menerus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita semuanya yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.